Izin langsung merekam ya Bapak Ibu ya. Ya, Assalamualaikum Pak Bambang. Kita tunggu lengkap ya Pak Bambang ya. Waalaikumsalam Bu. Monggo Bu, silakan. Ke bawah. Kita tunggu lengkap sampai kurang lebih 10 orang ya Bapak Ibu ya. Pak Bambang nanti maju pertama ya Pak Bambang ya. Baik, saya ikut aja Bu. Ya, sesuai urutan yang udah saya share di grup kan. Urutannya Bapak nomor pertama. Ya, boleh. Tapi tunggu lengkap. Tunggu lengkap ya Pak. Ya, ya nggak apa-apa Bu. Ya, ini Bu Laila sudah masuk. Pak Bambang, oh, ininya ya apa? Eh, Saya mewakili Bu ya Lela Bu Bu. Laila, iya. Bu Yeni belum. Bu Andriani sudah. Pak Budi Syamsoro sudah. Bu Andriani sudah. Bu Yeni Liana. Bu Yeni belum. Bu Rian. Angga Juanda. Bu Pak Ahmad Diamti sudah. Assalamualaikum Bu Rian. Waalaikumsalam, Bu Bu Rian. Samsai. Saya absen dulu ya Bu Rian ya. Siap, siap. Bu Rian sudah. Ya. Room 8 ada Fadil. Masih kurang Bu Yeni, Pak Pak Eno, Pak Angga Juanda dan Pak Rahmat ya. Siapa? Oh, ke Pak Ali. Oh, buat siapa? Oh, di ujung, di yang baju yang jilbab biru. Ya. Oke, Bu Yeni ya. Assalamualaikum Bu Yeni. Bu Yeni Liana sudah. Waalaikumsalam, sudah Bu Iya, Samcai. Ibu. Berarti yang belum Pak Paeno. Sambil tunggu sedikit lagi Bapak Ibu ya. Pak Paeno, Pak Angga Juanda, dan Pak Rahmat. Bu Laila enggak ya berarti Bu Samsai? Bu Laila diwakilkan dengan Pak Bambang. Bu. Oh iya. Saya mewakili Bu Lela, Bu Rian. Oh iya baik Bapak. Berarti saya ngikutin urutan ya. Ya, sesuai urutan ya, Bu Rian Mm-mm. ya. Iya baik siap. Kecuali nanti ada yang berhalangan atau mau apa, boleh Mm-mm. dilewat dulu. Oke oke.
Ntar saya izin mau telepon yang belum masuk ya Bapak Ibu ya, yang belum masuk room. Ya, Pak Rahmat sudah masuk ya, Pak Rahmat. Saya absen dulu ya. Sudah, Bu. Ya. Eh, Bentar ya Bapak Ibu ya, izin saya cari yang belum masuk room, biar kita masuk semua dulu, baru kita bisa mulai ya Bapak Ibu ya. Iya, baik. Bapak Eno ya, belum Bapak Eno. Oke, baik ini aja ya Bapak Ibu, biar tidak banyak memakan waktu. Baik, saya buka aja ya, sambil kita menunggu yang lengkap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Desiminasi Penelitian pada program studi manajemen program apa semester genap 2003-2004. Baik, aturan mainnya seperti biasa, presentasi sesuai dengan urutannya. Waktu yang diberikan 5 sampai 10 menit. Apabila pertanyaan setelah selesai presentasi baru diberikan pertanyaan. Baik, saya bacakan saja. Yang pertama urutannya itu Bu Laila, yang kedua Bu Yeni, yang ketiga Bu Andriani, yang keempat Pak Eno, yang kelima Bu Rian, yang enam Pak Angga Juanda, yang tujuh Pak Budi Syamtoro, kedelapan Pak Rahmat Subur, yang kesembilan Pak Ahmad Dimianti, ke-10 Bu Vidya Amalia, dan yang terakhir Pak Eko Sudarso. Baik, nanti kalau memang belum ada yang masuk yang nama tersebut bisa dosen yang berikutnya aja sambil kita menunggu kelengkapannya. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Bambang yang mewakili untuk Bu Laila. Pak Bambang bisa share sendiri nggak apa-apa, dari Pak Bambang udah bisa. Jadi Ya, baik. share-nya dari dosen langsung sendiri aja nggak apa-apa. Baik, Baik. Pak Terima Bambang saya kasih, Bu. persilahkan. Bisa. Silakan. Ya. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Samcai, selaku PIC Room 8, kegiatan diseminasi. Yang saya hormati pula Bapak Ibu semua, sesama dosen Prodi Manajemen Unpam. Jadi pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan diseminasi penelitian. Pada kesempatan ini saya mewakili Ibu Laila sebagai Ketua Penelitian, kemudian anggota pertama adalah Bapak Udin Safruddin, dan saya sendiri adalah anggota kedua. Mohon
arahan mungkin nanti sesama dari Bapak Ibu dosen karena ini adalah saya yang pemula, Bu. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan masukan semua dari Bapak Ibu dosen. Iya, judulnya adalah pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Aeon Mall Indonesia based di City Tangerang Selatan. Adapun urutannya adalah yang pertama akan saya sampaikan abstrak, kemudian sejarah singkat tentang PT Aeon Mall, kemudian bagaimana metodologinya, kemudian hasil, kemudian kesimpulan. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi karyawan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Aeon Mall Indonesia BSD City Tangerang Selatan, baik asosiatif parsial maupun secara simultan. Nah, kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, sedangkan teknik pengambilan sampelnya menggunakan sampling jenuh yang diperoleh dari populasi dan sampel dalam penelitian sekitar 75 responden. Analisis data tentunya menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa baik secara parsial dan simultan, motivasi karyawan dan lingkungan kerja terhadap kinerja PT Karyawan Aeon Mall Indonesia Besi Tangerang Selatan dengan kontribusi sebesar 52,1%. Ya, PT Aeon Mall BSD Tangerang City bergerak di bidang developer mall dan penjualan tenan yang berlokasi di Jalan BSD Raya Utama, Pagedangan. Aeon Mall BSD City lantai meja M01. Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja karyawan PT Aeon Mall, Tangerang Selatan banyak melakukan berbagai macam terobosan untuk karyawan. Beberapa usaha yang dilakukan untuk meningkatkan lingkungan kerja antaranya adalah menciptakan atau budaya lingkungan kerja yang baik untuk karyawan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan misi tersebut, maka diperlukan peningkatan kualitas kinerja yang dinilai melalui kinerja. Kemudian berdasarkan observasi ditemukan beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan terkait dengan kinerja karyawan. Pelaksanaan yang muncul adalah belum terlaksananya monitoring dan evaluasi karyawan. Monitoring dan evaluasi karyawan sangat diwajibkan sebagai tolak ukur keberhasilan program dan kebijakan yang dilaksanakan. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan tentunya dapat membuat pekerjaan menjadi lebih terkontrol, sehingga karyawan akan merasa puas dengan hasil kerja mereka, sehingga dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik pengambilan sampelnya ada menggunakan sampling jenuh yang diperoleh dari populasi dan sampel dalam penelitian sejumlah 75 responden. Analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien deformasi, dan uji hipotesis. Kemudian hasilnya adalah ini menunjukkan di samping hasil dari semua uji T dan F adalah 0,00, maka nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, sehingga baik HO1, HO2, dan HO3 diterima, sehingga baik secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, uji hipotesis diperoleh nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau 8,661 lebih besar dari 1,993. Dengan demikian, HO ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan motivasi terhadap kinerja karyawan PT Aeon Mall Indonesia BCC Tangerang Selatan. Kemudian yang kedua adalah uji hipotesis diperoleh nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau 6,388
lebih besar dari 1,993. Dengan demikian, HO ditolak dan H2 diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Iron Mall Indonesia BSD City Tangerang Selatan. Kemudian yang ketiga, uji hipotesis diperoleh nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau 39,154 lebih besar dari 2,730. Dengan demikian HO ditolak dan H3 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya. Dari hasil yang didapat, maka hasil penelitian ini baik secara parsial dan simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Iron Mall Indonesia BSD City Tangerang Selatan dengan kontribusi sebesar 52,1%. Disarankan karyawan untuk lebih baik lagi perusahaan memperhatikan kuantitas karyawan dalam ketepatan menyelesaikan pekerjaan tugas yang diberikan sesuai dengan standar yang ditentukan agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan pekerjaannya dengan jumlah yang dengan hasil kerja. Demikian Bu Samsai dan Bapak Ibu dosen semua pemaparan di seminar kami. Tentunya saya mengharapkan masukan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua atas apa yang telah sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bambang. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dari hasil penelitian Pak Bambang dan Bu Laila? Dari saya Bu Samsai. Ya, silakan Pak Rahmat. Iya, makasih Pak Bambang. Ini saran aja ya. Ya, boleh Pak Eh, Rahmat. Judul penelitian ini biasanya memang yang dilakukan oleh mahasiswa juga begini ya. Kalau misalkan saya menguji atau membimbing ya, biasanya kalau mahasiswa memilih judul ini, itu paling tidak ada tiga apa namanya kesimpulan ya, karena dari judul dan dari apa namanya apa istilahnya eh, permasalahan itu kan biasanya tiga juga ya, sehingga Rumusan eh, masalah. eh, eh, Rumusan rumusan masalahnya. masalahnya kan ada tiga juga, sehingga Ya, Pak. kesimpulan juga paling tidak ada 3 poin gitu loh Pak. Baik, Jadi kesimpulan. salah satu poin yang paling penting di dalam 3 poin itu adalah adanya munculnya persamaan dan apa namanya itu koefisien determinasi, sehingga munculnya angka 52,1% itu dari mana? Dari persamaan yang kita dapatkan dan dari apa koefisien determinasi, Pak. Baik, Jadi baik. harusnya ada muncul persamaan X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X1 dan X2 terhadap Y gitu loh. Itu barangkali nanti mohon koreksinya. Karena kalau ini tidak kita perbaiki sebagai penelitian dosen, nanti mahasiswa ikut-ikutan loh Pak. Ya. Betul, Bapak. Gitu Pak. Barangkali. Itu Bu Samsai. Ya, Makasih kurang lebihnya mohon maaf. ya. Baik, Pak Rahmat. Makasih masukannya, Ya, sudah Pak saya Bambang. catat Pak Rahmat. Iya, Banyak. ya, Bapak Ibu yang lain ada lagi? Kalau tidak, saya lanjut ke yang berikutnya untuk Bu Yeni. Cukup saya rasa ya Pak Bambang ya. Baik. Ini saya Iya, stop share-nya Bu ya. iya, di stop aja Pak itunya. Ya, baik. Baik, selanjutnya yaitu Bu Yeni Liana Sari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Bu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah ya, Terlihat Bu Yeni. baik. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Samcai sebagai moderator di Room 8 Ya. untuk diseminasi hari ini. Judul penelitian saya yaitu pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Godong Ijo Asri
di Depok, Jawa Barat. Dengan penulis pertamanya dengan saya sendiri, Yeni Liana Sari, lalu penulis keduanya dengan rekan saya, Ibu Nopi Oktaviani, dan penulis ketiga dengan Ibu Naria. Baik, di sini bisa dilihat dari tabel 1.1 untuk data penilaian kinerja di tahun 2019 sampai 2023. Untuk tabelnya sendiri bisa dilihat masih naik turunnya penilaian kinerja karyawan, di mana pada tahun 2019 untuk penilaian tertingginya di penilaian tanggung jawab dan kerja sama sebesar 95%. Untuk penilaian tersebut diperoleh bertanggung jawab dengan hasil kerjanya dan melakukan koordinasi dengan rekan kerja dalam menyelesaikan tugas bersama. Untuk penilaian tersebut dilakukan tiap 6 bulan sekali. Dan untuk nilai terendahnya ini pada penilaian insentif dan prestasi kerja sebesar 80%. Penilaian tersebut juga diperoleh dari insentif yang diterima memenuhi kebutuhan hidup. Lalu di tahun 2020, untuk penilaian tertinggi pada penilaian kemampuan skill sebesar 94% dan terendahnya pada penilaian insentif sebesar 77%. Di tahun 2021, untuk nilai tertingginya pada penilaian kerjasama sebesar 93%. Lalu pada penilaian terendahnya masih sama di penilaian insentif dan prestasi kerjanya sebesar 75%. Pada tahun 2023 untuk penilaian tertingginya di penilaian tepat waktu dalam menyelesaikan tugas sebanyak 95%, untuk terendahnya ada di prestasi kerja sebesar 70%. Masuk ke tabel 1.2, di sini untuk data disiplin kerja karyawan pada tahun 2021 sampai 2023. Jadi berdasarkan tabel di atas dapat dilihat karyawan yang tidak masuk kerja di sini paling banyak pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Lalu untuk data prasurvei budaya organisasi pada karyawan PT Godong Ijo, bisa dilihat dari tabel tersebut. Dari penilaian hasil responden tentang budaya organisasi di PT Godong Ijo Asri Depok, Jawa Barat, berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan kepada 50 orang karyawan menunjukkan bahwa penerapan budaya organisasi memang belum cukup baik, di mana pada pernyataan suatu menunjukkan bahwa masih ada 23 orang atau 46% yang tidak setuju akan keterbukaannya untuk mengutarakan pendapat secara langsung kepada atasan ataupun pimpinannya. Dan terdapat juga 30% yang sangat setuju dan 30% tidak setuju bahwa peraturan yang ditentukan pada perusahaan sesuai dengan keinginan pribadi sehingga adanya loyalitas terhadap perusahaan, serta ada 40% yang tidak setuju akan aturan tertentu dalam perusahaan pada sesama anggota. Contohnya seperti pemberian salam yang dilakukan kepada sesama karyawan, tidak setuju terkait norma-norma, nilai, dan aturan yang berlaku di dalam suatu perusahaan. Jadi di sini perusahaan tidak adanya loyalitas terhadap karyawan, sesama karyawan. Lalu lanjut, di sini ada tujuan penelitian. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka tujuan penulisan ini
Yang pertama, untuk mengetahui apakah disiplin kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Godong Ijo Asri Depok, Jawa Barat. Yang kedua, untuk mengetahui apakah budaya organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Godong Ijo Asri Depok, Jawa Barat. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui apakah disiplin kerja dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Godong Ijo Asri Depok, Jawa Barat. Untuk penelitian ini bertempat di PT Godong Ijo Asri yang beralamat di Jalan Raya Cinangka kilometer 10 nomor 60 Serua Bojongsari Depok. Waktu yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah 4 bulan, dimulai pada bulan September sampai bulan Desember 2023 dengan tahapan 1 bulan pertama sebagai observasi dan wawancara. 2 bulan setelahnya adalah pemberian kuesioner kepada karyawan PT Godong Ijo Asri Depok, dan kemudian dilakukan pengolahan data serta penyusunan hasil penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Jadi berdasarkan penelitian ini, karena populasinya tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka penulis mengambil jumlah populasi yang ada pada PT Godong Ijo sebanyak 50 orang responden. Jadi dengan demikian penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik sampel penelitian sebagai unit observasinya disebut sebagai teknik sampel genom. Untuk kerangka berpikir, variabel disiplin kerja ini indikatornya yang pertama selalu hadir tepat waktu, yang kedua selalu mengutamakan persentase kehadiran, yang ketiga selalu mentaati ketentuan jam kerja, yang keempat selalu menggunakan jam kerja yang efisien dan efektif, yang kelima memiliki keterampilan kerja pada bidang tugasnya, dan yang keenam memiliki semangat kerja yang tinggi. Untuk disiplin kerja, indikatornya norma, nilai dominan, aturan, dan iklim organisasi. Lalu untuk kinerja karyawan, indikatornya sendiri ada 1 kualitas, yang kedua kuantitas, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat kerjasama, dan yang kelima inisiatif. Untuk uji kualitas data, kita memakai uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Lalu untuk analisis kuantitatif yang digunakan uji regresi sederhana, uji regresi berganda, uji koefisien korelasi, dan uji koefisien determinasi. Untuk uji hipotesisnya, uji T dan uji F. Baik. Untuk kesimpulannya, yang pertama, disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan persamaan regresi Y sama dengan 3,473 plus 0,886X1, nilai korelasinya sebesar 0,887, artinya memiliki pengaruh yang sangat kuat dengan koefisien determinasi sebesar 78,6%. Uji hipotesis diperoleh nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau 13,287 lebih besar 2,012. Hal ini diperkuat dengan probability signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,005. Jadi dengan demikian HO ditolak dan H1 diterima. Artinya di mana terdapat pengaruh positif dan signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Godong Ijo Asri Depok. Yang kedua, ada budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan persamaan regresi
Y sama dengan 4,840 plus 0,896x2. Nilai korelasinya sebesar 0,874. Artinya memiliki pengaruh yang sangat kuat dan koefisien determinasi 76,5%. Uji hipotesis dari nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau 12,490 lebih besar dari 2,012. Hal ini diperkuat dengan probability signifikan 0,000 lebih besar, lebih kecil dari 0,005. Dengan demikian, H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT Godong Ijo Asri Depok. Lalu yang ketiga untuk disiplin kerja dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan persamaan Y sama dengan 1,365 plus 0,517 plus 0,442. Nilai korelasi diperoleh sebesar 0,914, artinya variabel bebas dengan terikat memiliki pengaruh yang sangat kuat dan koefisien determinasi atau pengaruh secara simultan sebesar 83,6%. Sedangkan sisanya 16,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Uji hipotesis diperoleh F hitung lebih besar daripada F tabel atau 119,434 lebih besar dari 3,191. Jadi hal ini dapat diperkuat dengan probability signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian HO ditolak dan HA diterima, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara disiplin kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT Godong Asri di Depok. Baik, untuk sarannya yang pertama, disiplin kerja di PT Godong Ijo Asri Depok berdasarkan distribusi jawaban kuesioner untuk indikator, mengutamakan jam kerja yang efisien dan efektif dengan nilai rata-rata terendahnya yaitu 4,00. Meskipun karyawan selalu mengerjakan tugas yang telah direncanakan, akan lebih baik lagi jika ada tugas atau pekerjaan yang lebih dibutuhkan untuk diutamakan demi kemajuan PT Godong Ijo. Lalu yang kedua, budaya organisasi di PT Godong Ijo Asri Depok berdasarkan distribusi jawaban kuesioner untuk indikator aturan dengan nilai rata-rata terendahnya 3,48 dengan pernyataan perusahaan menetapkan aturan seperti tidak boleh jajan di luar dan harus jajan di kantin. Akan lebih baik jika perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk boleh jajan di luar dari kantin perusahaan agar karyawan bisa merasa lebih leluasa dan nyaman bekerja di PT Godong Ijo Asri Depok. Untuk yang poin ketiga, kinerja karyawan PT Godong Ijo Asri Depok berdasarkan distribusi jawaban kuesioner untuk indikator inisiatif dengan nilai rata-rata terendahnya 3,9. Dengan pernyataan saya menegur apabila terdapat rekan kerja yang beretika tidak sesuai di kantor, hal ini sudah sangat baik. Akan tetapi lebih baik lagi jika banyak karyawan yang memiliki sikap inisiatif seperti ini untuk kelangsungan dan kemajuan PT Godong Asri Depok. Baik, sudah cukup Bapak dan Ibu. Jika ada saran, masukan, mohon arahannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Samcai kembali. Ya, baik. Terima kasih Bu Yeni. Mungkin dari Bapak Ibu ada masukan, ada tambahan atau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan dari penelitiannya Bu Yeni. Kalau nggak ada saya, Silakan Pak Rahmat. nggak apa-apa nih. Cukup, Bu. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak. Bu Yeni, mohon maaf. Iya Bapak. Itu untuk yang kerangka berpikirnya ya. Apa namanya? Kerangka berpikir atau apa namanya itu?
Kerangka berpikir ya. Kerangka Yang ada berpikir ya. gambar-gambar ya, Pak. Slide kerangka berpikir ya. Iya, kerangka Itu berpikir. kan ada H1, ada H2, ada H3 ya. Bisa Iya, ditampilkan Pak. aja, Pak. Bu Bu, Yeni iya. ditampilkan lagi. Iya, biar Bentar. dilihat sama-sama. Udah. Yang kerangkanya, Ibu. Sudah terlihat ya? Sudah Terus Ibu. ke bawahnya. Kurs ke bawah. Terus di bawah, Ibu. Nomor 8, slide nomor 8. Oh, nih. Ya. Ya, Itu yang H3-nya, posisi garisnya itu kalau kayak begitu sama dengan H2, Bu Yeni. 3. Mm-mm. Yang pengaruh X1 dan X2 terhadap Y ya. Oh, iya, Pak. Jadi itu kan posisinya harusnya nggak gitu ya. Mungkin maksudnya Ibu adalah itu garis kuningnya mungkin harusnya agak geser ke bawah. diperpanjang ya, Pak. Iya. Ditambah ya di bawah ke Ah, bawah. Iya. Jadi itu gabungan ya antara X1 dengan X2 ya. Iya. Kalau begini Iya. kan kelihatannya hanya X2 yang berpengaruh terhadap Y ya. Yang H3-nya. Atau Ibu kalau mau di tengah juga mungkin Ya, masukkan posisinya izin. tengah aja jangan Di di tengah, bawah Bu. Kalau mungkin. Ibu nggak mau tambah kuningnya, di tengah aja di bawah H1, Bu, di Tapi garis tetap lurus. tetap Bu Samsa yang kuningnya tetap digabungin itu maksudnya. Gabung, iya maksudnya, iya betul. Karena kan Iya, X1 ada. dengan X2. Iya, Atau kalau betul. nggak garisnya Iya betul, nyambung dari betul. X1 dan X2 lalu Iya langsung betul. tarik garis tengah ke Y ya. Oh, iya, betul, Pak. Ya, gitu ya Bu Yani ya. Boleh. Baik, Ya, Bapak. Terima mohon kasih maaf ya, ya Bu ya. Pak. Iya. Iya, Ya. nggak apa-apa, Oke. Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih Pak Rahmat masukannya. Sama-sama Bu. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain, ada yang ditanyakan atau ada tambahan? Kalau tidak saya lanjut untuk yang Bu, berikutnya. Ya, saya menyambung Pak Rahmat ya. Pak Mungkin Bambang silakan. itu kan sudah di kotak kuning ya. Hanya mungkin begitu yang di bawahnya tidak berwarna kuning. Jadi memang menjadi beda sendiri Pak Rahmat ya. Itu kan ada yang garis kuning sebenarnya sudah menggabungkan X1 dengan X2 ya. Hanya begitu ditarik dari bawah itu warnanya sudah tidak kuning lagi gitu. Iya, iya. Yang bikin Mungkin jadi rancu Pak Rahmat ya. ya biasanya kalau saya sarankan ke mahasiswa sih Ya, biasanya di tengah supaya ya lebih betul. kelihatan. Ya. Ya, Itu lebih enak, lebih lebih cakep juga kelihatannya. ya Ya, Pak Rahmat. ya, Ya, ya Pak Bambang. ya Ya. cukup Ustaz saya. Iya, makasih Pak Bambang. Bu Yeni, makasih. Baik, Terima kasih, Bu Samcai. Semuanya. saya lanjut berikutnya untuk yang ketiga yaitu Bu Andriani Hapsari. Silahkan, saya persilahkan untuk Bu Andriani. Baik, terima kasih Bu Samcai. Mohon maaf sebentar dulu. Hmm. Sambil menunggu Bu Andri mempersiapkan PowerPoint-nya, saya info saja. Berarti yang setelah ini yaitu Bu Rian ya, Bu Rian ya. Karena Pak Paino lagi ada urusan, mungkin nanti agak terakhir majunya. Jadi Ya, habis, siap. ya, makasih Bu. Silakan Bu Makasih, Bu Andri. Samcai. Oke, baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat PPT saya? Belum Ibu, Belum Ah, Bu. belum. belum. Coba ulang ya. Share screen. Begini sudah? Ibu sudah Belum Bu. share screen? Sudah. Sudah. Tapi kok belum ya? Atau sinyal ya? Ibu di ruangannya Di ruangan, di rumah, di Bu. oh di rumah. Ya soalnya kalau di Labstore Oh, saya pernah di Labstore presentasi juga nggak ada sinyal oh gitu. gitu ya. Iya, nggak Tapi ada ini Ibu. bisa kok. Coba bentar ya, Iya, diulang. Sudah tampil? Belum juga? belum Ibu. Belum Bu. Bisa juga belum. Di sininya soalnya sudah tampil nih Pak, mohon maaf. Bu Yeninya
stop screen dulu Bu Andri Oh biar iya, masuk Oh tuh. iya, betul. betul. Bu itunya belum. Bu Yeni belum stop share screen ya, Bu. Ya ini masih posisi Bu Yeni nih. Iya, iya betul, betul, betul. Makasih Pak Bambang. Karena Saya nggak. tampilan screennya Bu Andri nggak kayak gini setahu saya. Iya. Pak Budi bisa aja. Mana Bu Yeninya? Udah nggak ada itu, Bu. Nggak ada. Coba saya telepon. Masih share screen ya. Bu Yeninya udah keluar, mestinya udah nggak pengaruh ya? Kalau di Zoom kayaknya masih deh Pak. Masih muncul di angka Iya, 90 kalau dia aja. nggak live atau stop, mungkin karena sinyal dia masih on Pak. Walaupun laptopnya di off. Iya, off-nya karena sinyal dia mungkin biasanya Pak, bukan karena off live Oh, gitu oh, Pak. Kalau oh live gitu. room baru dia terputus, tapi ini Iya. belum. Atau kalau nggak di off komputernya, otomatis dia lab room ya. Iya, Atau diputus sama Bu Samcai aja. Biasanya iya mungkin di lab sama Bu Samsa kali, bisa nggak dikeluarkan aja. Bu Samcai sebagai itu kan, sebagai oh apa Admin ya, namanya? Hah? ya sebagai adminnya lah. Sebagai admin kan? Ya, bisa sebenarnya mengeluarkan itu. Tapi biar Ibu Andrian bisa. Ini gimana ya? Nggak bisa ditelepon orangnya. Saya gimana ya? Ibu keluarkan mungkin Bu itunya apakah bisa, Bu? Bisa nggak? Coba saya tanya Bu Jenny dulu. Dikeluarkan itunya bisa nggak? Share screen-nya. Dia kan share screen. Atau dikeluarkan dari room 8 Bu Samsai mungkin. Telepon nggak angkat-angkat. Keluar-keluar aja. Saya yang share aja ya. Boleh Pak, coba Pak. Ntar, ini ya, tadi udah saya bisa buka nih. Punyanya Bu. Andriani, Pak. Nah, tadi udah saya bisa buka. Bu Yeni, tadi udah presentasi dia. Hmm? Udah. Ini ke Pak Budi. Halo Pak Budi bisa dikeluarin. Ini kita tadi pindah ke Pak Budi. Nah itu. Eh, Pak Budi ada Pak Budi? Pak Budi? Halo Pak Budi? Pak Budi? Di mana ya Bu, ini? Iya, ini bisa ini. iya Pak Budi keluar dulu. Bisa. Pak Budi keluar share Iya, share screen dulu biar Bu Andri masuk. oke oke. Tadi Siap. Kayaknya bisa nih Bu Andri walaupun ketiban ya. Saya bisa. Saya lagi sampel tadi sih. Oke oh oke gitu. bisa stop. Oh gitu. Mm-mm. Bu Yeni masih ya? Udah ya? Sudah kelihatan belum, Pak? Belum Bu, di Belum saya sih. masih. Sudah, Belum. sudah. Jadi itu apa klik view options, terus ada pilihan room tuh. Ya, tourism bukan?
Iya, tentang betul. tourism. Iya. Jadi saya klik view option. Terus di situ ada beberapa room. Tapi tadi diputus lagi ya? Kok Iya, hilang iya. lagi? Nah, Heeh. ini sekarang saya tampilkan. Bu Ini Rian ada nih, sudah bisa. jadi ada pilihan, ada Andriani sama room 8 Yeni Liana Sari. Jadi klik yang Andriani, Bapak Ibu. Tuh, jadi bisa muncul Di di menu view apa, Bu? options. View option. Iya. Jadi ketika Ibu Andriani ngeklik share screen, ada tulisan di layar saya supaya buka view option untuk melihat tampilan. Kalau di saya nggak ada, Bu. Nggak ada pilihan ya? Hanya ini masih muncul punyanya Bu tadi. Iya. Bu Ini Yeni di screen close bisa nggak Bu Samcai? ini screen siapa ini yang muncul sekarang ini? Screen monitornya siapa ini? Coba Bu saya yang, pilih. yang tadi Pak, Bu Yeni. Oh, yang Bu Udah saya Yani. klik. Di Bu Andri ya? Ah, tuh. Ya, ini Itu saya muncul klik. tuh. Itu Saya klik muncul tuh. tadi. Iya, iya. Ya, Itu muncul. Jadi harus dikliknya dari saya ternyata. Iya. ya Saya yang pilih. Samsat Iya, bagat. silakan. Itu muncul. Ya, Oke, silakan Bu Andri. Ya. baik. Terima kasih Bu Samcai. Selamat siang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bapak Ibu Oma. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke baik. Kali ini mohon maaf Bapak Ibu. Jadi artikelnya ini disusun dalam bahasa Inggris. Tapi izin juga saya menyampaikannya dalam bahasa Indonesia aja. Judul artikel kami adalah Tourism Village Place Branding, a Strategy to Develop Village Potential. Kolaborasi 4 dosen, ada saya, Andriani Hapsari, kemudian Pak Chandra, kemudian Pak Dr. Mutawali, dan yang keempat Bu Nani. Jadi di sini adalah place branding untuk desa wisata sebagai suatu strategi untuk mengembangkan potensi desa. Dari abstrak, jadi studi ini, penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara yang efektif untuk Kampung Cabe. Jadi Kampung Cabe adalah nama desa wisata yang kami teliti sebagai tujuan wisata edukasi di Kelurahan Kabasiran atau Desa Kabasiran, Parung Panjang. Dan kami khususnya meneliti tentang bagaimana membangun place branding. Karena sangat berkaitan dengan image yang selama ini diemban oleh Desa Kabasiran itu adalah daerah yang sangat dekat dengan kemiskinan, infrastruktur yang minim, dan juga adanya ketimpangan kesenjangan ekonomi di daerah tersebut. Kemudian metode yang kami gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksploratori, kemudian metode pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, kuesioner, dan studi literatur dari berbagai buku dan jurnal. Kemudian teknik analisa datanya melalui transkrip wawancara, kemudian coding, reduksi, analisis, interpretasi, dan triangulasi. Kami menggunakan NVivo, softwarenya. Kemudian ini pendahuluannya. Jadi apa itu place branding? Place branding itu adalah salah satu definisinya, yaitu sekumpulan pemikiran, perasaan, dan kemudian harapan yang dimiliki oleh tiap individu terhadap tujuan wisata. Kemudian dengan adanya place branding atau branding tempat wisata itu bukan hanya sekedar logo yang ataupun tagline. Misalkan kalau dulu Jakarta punya kota kolaborasi. Nah, place branding itu lebih dari sekedar hanya logo dan tagline gitu. Tapi apa ya? Seperti itu tadi, sekumpulan pemikiran dan perasaan serta harapan yang sudah terekam di benak orang-orang terhadap suatu daerah tujuan wisata. Nah, branding yang kuat itu terbukti mampu menghasilkan customer pelanggan yang setia. Dia akan melakukan kunjungan berulang, kemudian juga akan belanja produk-produk dan atau jasa-jasa wisata yang ada di sana.
Kemudian kehadiran Kampung Cabe ini yang tempat kami meneliti ini adalah berasal dari pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM di daerah tersebut yang kemudian berkembang menjadi daerah wisata. Tapi permasalahan khususnya adalah sejak 2018 walaupun daerah wisata ini sudah mulai dibuka gitu, tapi belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di sana. Padahal sesungguhnya tujuan itulah yang kemudian ingin dicapai oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, maka kemudian diperlukan ada beberapa usaha dan salah satunya bagaimana mengembangkan price branding yang efektif. Beberapa studi sebelumnya ini banyak sekali studi yang sudah dilakukan untuk meneliti efektivitas atau pengaruh price branding terhadap terhadap tingkat kunjungan para wisatawan di destinasi wisata. Salah satunya adalah Fuadila Murwatiningsih, yaitu di Teluk Penyu Beach in Cilacap, itu membuktikan bahwa ada pengaruh yang sangat besar antara place branding yang mempengaruhi keputusan untuk mengunjungi daerah Teluk Penyu. Kemudian Yusuf di tahun 2014 juga meneliti place branding memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan para wisatawan untuk mengunjungi turis destinasi di Karawang, kemudian juga di Purwakarta, Sri Baduka Purwakarta, kemudian juga tapi juga ada yang berkebalikan gitu. Seperti penelitian Wulandari 2013 bahwa dia menemukan bahwa pengaruh place branding itu tidak terlalu rendah gitu, pengaruhnya rendah gitu. Kemudian metode tadi sudah kami jelaskan di awal, kami menggunakan kualitatif, kemudian dengan pendekatan eksploratory. Kemudian pemilihan informan itu kami lakukan dengan purposefully dan snowball, jadi semakin besar dan berdasarkan rekomendasi informan yang di awal kita wawancara, kemudian mereka merekomendasikan. Kemudian merekomendasikan lagi, orang kedua merekomendasikan lagi, dan begitu seterusnya menjadi seperti bola salju. Kemudian sebelum ke result, Bapak Ibu mohon maaf mungkin ada kurang ini di PPT-nya, tapi apa yang kami lakukan adalah pertama kami melakukan mapping terhadap potensi daerah tersebut, kemudian kami temukan bahwa memang kondisi daerah Parung Panjang itu masih sangat tidak memiliki sumber daya alam, jadi sangat berbeda dengan tempat wisata-wisata lainnya yang sangat bergantung pada sumber daya alam, keindahan sumber daya alam. Kemudian juga tidak punya daerah yang menonjol dalam artian penokohan gitu, bukan tempat kelahiran pahlawan atau siapa, atau tokoh olahraga, tokoh hiburan atau apapun gitu. Kemudian juga masih banyak infrastruktur yang kondisinya memprihatinkan pada saat kami meneliti, dan juga kemudian terjadi banyak ketimpangan ekonomi di sana gitu. Kemudian kami juga melakukan wawancara kepada para UMKM melihat dampak dari COVID. Jadi kita sebenarnya masuknya itu sebelum COVID, tapi di tengah-tengah penelitian kita mengalami COVID. Makanya akhirnya kami malah justru bisa mendapatkan gambaran dampak dari before dan after pandemi. Lalu apa result dan discussion-nya? Hasilnya adalah yang pertama, karena kondisi tersebut maka perlu adanya proses identifikasi identitas nilai yang ingin ditawarkan oleh masyarakat Kampung Cabe itu untuk menjadi sesuatu yang menarik sebagai tujuan wisata. Kemudian kedua adalah harus meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Jadi
Karena ini konsepnya adalah pariwisata berbasis komunitas, maka mau nggak mau semakin besar komunitas yang terlibat, maka itu akan semakin baik. Dan partisipasinya itu sifatnya tidak top down dari pemerintah ke masyarakat, tapi justru harus dari bawah ke atas. Kemudian yang ketiga, ini adalah rekomendasi ya. Rekomendasi yang ketiga adalah harus membangun kemitraan pentahelix, yaitu kemitraan yang meliputi 5 bagian, yaitu masyarakat, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan kemudian juga media. Sebenarnya kelima stakeholder ini sudah punya kontribusi, tapi masing-masing bekerja sendiri-sendiri gitu, tidak ada sinkronisasi, tidak ada koordinasi. Akhirnya misalkan pemerintah punya program apa dijalankan, akademisi punya program apa dijalankan, seperti kami seperti Universitas Pamulang masuk ke daerah tersebut melakukan penelitian, melakukan PKM gitu, tapi masih tidak sinkron seperti itu. Demikian Bapak Ibu sekalian penelitian dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Andri. Ini keren nih judulnya. Kayak saya masih banyak belajar deh. Dari tempat-tempat yang bagus. Jadi lebih fokus ke tempat yang bagus-bagus gitu ya Bu. Diangkat, diteliti seperti apa. Oke, mungkin Iya, ada betul. masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya persilahkan. Iya, saya lagi Bu Samsai, boleh ya? Ya, silakan Pak Rahmat. Ini benar, saya juga menarik banget nih. Menarik. Ya. Saya perlu ngajak Bu Andriani untuk kolaborasi nih kelihatannya nih, karena Ajak Pak, saya juga Siap, mau Pak. Bapak. ya karena saya juga lebih tertarik kepada metode kualitatif. Nanti di seminar saya juga tentang kualitatif, tapi memang saya belum ada mitra yang pas untuk bisa apa namanya berkolaborasi nih Bu, baik masalah tempat. Sebetulnya kalau tempat di tempat saya juga menantang juga sih Bu, nggak terlalu jauh dari Pamulang. Kalau ibu misalkan rumahnya berdekat, apa nggak terlalu jauh dari Pamulang, sebetulnya lebih dekat dengan apa namanya tempat saya nih penelitian saya. Jadi intinya saya tertarik untuk bisa berkolaborasi karena ibu punya apa namanya penelitian yang model seperti ini gitu. Ayo, Bapak di Oke. mana? Saya di Parung Bu. Oke, siap, Ya, Ajak Bu. Pak. Ajak Parung Bu. itu kan Ajak tetanggaan Pak. aja dengan Tangsel. Ya, siap, Ya, siap, siap. iya, iya. Ibu penelitian di sana karena memang rumahnya di sana. Enggak, Pak. Oh, Apa ya, dulu ya itu karena sering beraktivitasnya di dunia UMKM, Pak. Jadi akhirnya ada mitra oh, di iya, sana. iya, 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 iya. Kemudian ya terus-terus berlanjut, kita Mm-mm. akhirnya tahu mereka punya proyek seperti itu, terus Iya, 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 iya. kita kembangkan. Iya, Alhamdulillah iya. Unpam bersama daerah ini saya sudah untuk PKM juga sudah ada, dan waktu itu dapat dana juga dari Dikti, Pak. Hmm, Gitu. Dan ini iya, yang iya. penelitian dapat 2 kali malah yang penelitian. Oh, keren, 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 keren. Iya, saya juga mesti belajar ini sama Ibu Andriani ini. Sama-sama Bapak, saya juga masih belajar. Itu makanya kolaborasinya sampai 4 dosen itu, yang lain-lain itu lebih jago itu penelitiannya daripada saya. Oh, gitu ya. Ya, keren, keren, keren. Terima kasih Alhamdulillah. Ibu. Iya, Ya, makasih Pak terima kasih Rahmat, Bapak. makasih Bu Andri. Baik, saya Terima lanjut kasih Bu berikutnya. Samcai. Ya, sama-sama Ibu. Lanjutnya kita ke Bu Rian Sri Rahayu. Saya persilahkan. Pas azan nih, Bu Oh, Samcai boleh. gimana ya? Boleh Heeh. tunggu aja dulu Tunggu sebentar, sebentar Bu. ya. Heeh, Iya. ya maaf maaf. Heeh.
Ya, mungkin bisa dilanjut mungkin ya, Bu Rian. Saya Iya, persilakan. oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Ibu Samcai. Ya. Sudah terlihat belum? Sudah, Ibu. Oke, Jelas kalau baik. saya. Ya. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, karena kebetulan background saya Silakan, Bu Rian. Waduh, 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 waduh. Wifi, tethering, tethering, tethering segera HP, HP. Oh, wow, wow. Aduh. Terus nyambung ke room masing-masingnya gimana? Punten Ibu, untuk room 13 di mana ya? Saya. subjeknya adalah mahasiswa satu kelas di semester pertama mereka. Oke, ini desain penelitiannya adalah kualitatif seperti yang tadi sudah saya sampaikan untuk 30 orang mahasiswa. Kemudian setelah itu dan setelah selama proses pengambilan data itu ada observasi, kemudian ada pengambilan kuesioner, kemudian ada juga interview untuk semuanya. Tetapi nanti ini interview ini saya generalisasikan karena pada umumnya jawabannya hampir sama. Jadi akhirnya saya pilih yang tertinggi dan terendah yang nanti saya tampilkan di sini. Nah, saya mengambil daftar pertanyaan interview dari seorang peneliti Jepang dari Jepang dengan macam pertanyaannya seperti ini. Apakah suka belajar bahasa Inggris? Apakah berbicara bahasa Inggris di luar kelas? Kemudian apakah bahasa Inggris penting? Kemudian apakah merasa khawatir ketika berbicara bahasa Inggris dalam kelas?
bagaimana Anda mengatasi situasi ini, kemudian bagaimana pendapat Anda tentang perkuliahan untuk mata kuliah bahasa Inggris yang menggunakan penjelasan dalam bahasa Inggris. Dan ada juga pertanyaan lebih detail karena memang jenis penelitian kualitatif itu membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya dari hasil interview ini dari mahasiswa. Ini adalah finding untuk pengamatan kelasnya. Ini diantaranya untuk wawancaranya. Ini saya tulis singkat-singkat, tapi kalau untuk uraian panjang. Jadi saya ambil inti-intinya saja. Itu untuk yang pertama tadi, yang dia bisa menanggapi, jadi bisa menanggapi saya bicara dalam bahasa Inggris. Nah, kalau yang ini dia termasuk golongan mahasiswa yang hanya bisa diam saja, kalaupun berbicara kata-katanya pendek, kemudian kalaupun berbicara dalam bahasa Indonesia juga. Makanya saya di sini ada menggunakan bahasa Indonesia. Jadi berdasarkan pengamatan di pertemuan pertama, seluruh mahasiswa itu terlihat hening gitu ya, semuanya memperhatikan saya gitu ya. Kemudian saya menawarkan ada yang berani bertanya juga, tetapi hanya bisa dihitung dengan jari, entah satu dan dua. Tetapi di sini saya dapatkan 2 orang yang cukup apa namanya terlihat terbiasa untuk berbicara bahasa Inggris. Oke, saya langsung kepada kesimpulan. Pada intinya, penggunaan bahasa Inggris dapat membuat mahasiswa lebih familiar dengan bahasa Inggris, ya. Kemudian pengaruhnya itu memang awal-awal tidak terlalu bagus karena mereka jadi khawatir bicara, menjadi cenderung lebih diam, lebih pasif gitu ya. Tetapi di akhir perkuliahan mereka tuh menulis gitu ya, berkomentar kalau mereka merasa lebih baik gitu ya. Jadi kosakatanya bertambah, kemudian apa namanya sudah mulai berani bicara walaupun tidak banyak, tetapi sudah mulai ada keberanian. Kemudian mulai memahami juga teks-teks dalam bahasa Inggris karena saya juga memberikan latihan soal juga. Kemudian mereka sudah banyak memahami apa namanya tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris. Kecenderungannya sudah lebih baik dan much better di sini ya. Ya, memang akhirnya mahasiswa tetap inginnya dosen juga berbicara dalam 2 bahasa ya, bahasa ibu dengan bahasa Inggris, tetapi memang khusus untuk penjelasan materi mata kuliah itu gitu ya. Jadi kalau untuk speaking practice mereka membolehkan atau bukan membolehkan setuju gitu ya, setuju kalau saya menyampaikan dalam bahasa Inggris, tetapi ketika mulai menjelaskan minta apa namanya ditranslate atau menggunakan bahasa Indonesia. Demikian mungkin presentasi dari saya. Mungkin ada masukan dari para Bapak Ibu dosen sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rian. Ya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau ingin menambahkan atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau Bu gitu Rian ngasih kuliah hari apa, Bu Rian? Bu Rian, Bagaimana Bapak Pak Rahmat Rahmat. Bu Rian, mengasih kuliah hari apa? Kebetulan kalau untuk semester ini saya ngambilnya malam oh di Bapak. malam ya. Dua tahun ini lah ya. 2 Ya tahun mau ini ikut di malam. kelasnya, mau kursus bahasa Inggris. Ayo, ayo silakan Bapak. Baik, ada lagi tambahan dari Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak saya lanjut berikutnya karena Pak Angga Juanda lagi di kelas. Beliau jadi kita langsung saja ke Pak Budi Syamtoro. Saya persilahkan. Baik, Bu.
Sudah terlihat, Bu, Terlihat, Pak. tampilan Terlihat jelas, Pak Budi. terlihat. Ya. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Ibu Waalaikumsalam dosen, warahmatullahi wabarakatuh. kali ini saya akan menyampaikan diseminasi penelitian terkait judul analisis pengaruh promosi kualitas pelayanan dan kurikulum terhadap minat pendaftaran di SMK Muhammadiyah Parakan. Oke, sebentar. Ya, untuk latar belakangnya ini di SMK Muhammadiyah Parakan memang secara jumlah siswanya ini 2015-2016 banyak 65, 2016 2017 60 dan kemudian 2017-18 di kelas 12-nya berarti ya kelas 11 dan kelas 12 ini ada 34 siswa. Kemudian kita akan mengambil ke sampel ke beberapa siswanya ini terkait penelitian ini ya. Terus kemudian sudah, kemudian ada identifikasinya terkait identifikasi ini. eh, Kegiatan promosi yang dilakukan di sekolah SMK Muhammadiyah tersebut, kemudian masih terdapat tumpang tindih dalam penentuan petugas promosinya, dan ada terdapat karyawan sekolah ya, yang belum melaksanakan pelayanan prima, kemudian ada jalur koordinasi dan komunikasi yang kurang baik dalam penerimaan tamu, kemudian ada lagi terdapat siswa yang belum mengenali terkait kurikulum yang ada di sekolah tersebut, dan beberapa identifikasi yang lain terkait sarana prasarana, kemudian pendistribusian pekerjaan yang diberikan masih kurang tepat ya. Kemudian ada beberapa jalur koordinasi komunikasi yang belum berjalan secara baik di sekolah tersebut. Kemudian setelah rumusan masalah ini terkait bagaimana pengaruh promosi terhadap minat pendaftaran di SMK Muhammadiyah Parakan ini, kemudian kualitas pelayanannya juga seperti apa di sini, kemudian terkait dengan minat pendaftaran di SMK Muhammadiyah dan bagaimana pengaruh promosi kualitas pelayanan dan kurikulum terhadap minat pendaftaran di SMK Muhammadiyah Parakan ini. Kemudian terkait teori yang kita coba gunakan menurut Kotler, kualitas pelayanan, kemudian kurikulum dan minat pendaftaran. Ya, lanjut saja. Dari hasil pembahasan tersebut, kalau hasil uji normalitasnya, kalau kita lihat harusnya tidak ada salah yang di sini ya, terkait model regresi yang baik yang kita distribusikan dari data normal dan mendekati eh, normal. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini penyebaran data yang berada di sekitar garis diagonal yang kalau kita lihat di sini menunjukkan bahwa modelnya ini kalau kita lihat eh, sudah sesuai. Kemudian haji hasil uji multikolonialitasnya ini kalau kita lihat simpulkan di sini model persamaan regresi tidak terdapat problem ya dan dapat digunakan dalam penelitian ini. Lanjut. Terus kalau kita lihat lagi dari promosi kualitas pelayanan dan kurikulum kita juga lihat hasil heteroskedastisitas ya. Nah, dari hasil pembahasan di situ kalau kita lihat dari uji T pengaruh promosi terhadap minat pendaftaran di sini bahwa variabel promosi tidak berpengaruh secara signifikan secara parsial terhadap minat pendaftaran. Kemudian kualitas pelayanan terhadap minat pendaftar di sini juga kalau kita lihat tidak ada pengaruh secara signifikan secara parsial terhadap minat pendaftar. Kemudian dari pengaruh kurikulum terhadap minat pendaftar di sini eh, tidak ada pengaruh juga secara signifikan terhadap parsial terhadap minat pendaftaran di sini. Dan untuk uji F-nya di sini kalau kita lihat simpulkan di sini, kalau dari tabel yang kita lihat ternyata hasilnya yaitu
ya, dari probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan menolak dari HA tersebut. Dan kesimpulannya promosi yang secara signifikan ya secara parsial terhadap minat pendaftaran dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat pendaftaran, kemudian kurikulum tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat pendaftar. Dan kesimpulannya, promosi kualitas pelayanan dan kurikulum berpengaruh signifikan secara simultan terhadap minat pendaftaran. Berikut penyampaian diseminasi dari penelitian kami. Terima kasih Bu Samjai. Baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau kayak gitu berarti saya lanjut saja. Berikutnya yaitu eh, Pak Rahmat Subur. Saya persilakan kepada Pak Rahmat. Udah ya, kelihatan ya. Masih, Sudah Pak, tinggal sudah Pak, diperbesar Pak. sudah Pak, Udah ya. sudah Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk penelitian saya di diseminasi hari ini adalah mengenai analis masyarakat di Desa Cogrek, Kecamatan Potensi SDM berbagai. ini Ma- udah nggak ada ya. SDM atau kan SDM. Maaf Pak Rahmat agak terputus-putus. Atau saya aja atau yang lain? Pak Eko ya. Kemarin Pak Eko saya diingetin Pak Eko nih. Iya, Di ada. judul saya munculkan dengan ada SDM-nya Pak Eko. Iya, iya. Ya, oke terima kasih nih. Kemudian ini juga ini saya penelitian berarti latar potensi ekonomi wilayah yang terus berkembang ya di Desa Cogrek Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Kemudian ada fenomena terjadinya perubahan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman perumahan karena ini mungkin termasuk apa wilayah yang penyangga Jabotabek ya, penyangga ibu kota ya. Kecuali kalau nanti mungkin nggak tahu kalau ibu kotanya jadi pindah ke sudah jadi pindah belum ke ini ya, Kalimantan. sudah pindah belum? Eh, Kalau nggak jadi pindah berarti tetap nanti perubahan apa eh, perubahan fungsi lahannya mungkin semakin menjadi nih di daerah Jabotabek. Kalau nggak tahu kita lihat nanti perkembangannya. Kemudian ada kualitas SDM penduduk yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi perkembangan wilayah tentunya ya. Paling tidak sedikitnya ada 3 hal utama yang dihadapi oleh masyarakat Cogrek. Satu, perubahan fungsi lahan tadi yang disebutkan. Kemudian pertambahan jumlah penduduk akibat apa ya? Maksudnya mungkin karena orang tidak bisa beli lahan di Jakarta, bahkan mungkin di BSD juga sudah mahal, di Tangsel juga mahal juga ya, sehingga ya rumahnya pindah ke daerah Parung dan Gunung Sindur dan sekitarnya gitu. Kemudian persaingan usaha ini eh, saya sebetulnya menginginkan melihat persaingan usaha ini apakah penduduk asli Cogrek itu bagaimana gitu dengan adanya apa namanya perkembangan penduduk ya. Tentu ini penelitian sifatnya hanya apa karena masih model-model penelitian saya ini masih model yang apa pendahuluan yang mungkin perlu ada dilakukan penelitian lanjutan. Nah, tujuan penelitiannya tentu mengetahui bagaimana potensi SDM dapat menjadi faktor penting yang perlu dikembangkan untuk mendukung perekonomian masyarakat di Desa Cogrek. Kemudian memilih prioritas strategi manajemen SDM yang dapat diterapkan dalam mengembangkan usaha bagi warga masyarakat Desa Cogrek.
Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian saya juga ada menggunakan analisis SWOT untuk mempertimbangkan pendapat yang dapat melalui wawancara dari responden atau informan ya dari masyarakat sebagai pelaku usaha dan pegawai kantor desa yang mengetahui seluk-beluk dari wilayahnya. Kemudian dilakukan diskusi kelompok atau FGD. Lokasi penelitian ini dilakukan pada seluruh pengelola usaha sebetulnya ya, tapi dominan banyak di Cogrek itu pertaniannya karena pertanian ikan ya, kolam ikan. Jadi mungkin lebih cenderung kepada kita lihat potensinya dari kemungkinan pengolahan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian penelitian objek dan subjek penelitian pada penelitian kualitatif istilah populasi diganti menjadi ini agak kelihatan mesti digeser maksudnya agak ketutup sama objek penelitian adalah suatu yang akan diamati dan dikaji berupa aktivitas dan pelaku pada tempat tertentu yang disebut juga dengan situasi sosial. Objek penelitian ini adalah kegiatan dan aktivitas perekonomian di Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Subjek penelitian atau sampel penelitian ini adalah perwakilan pelaku usaha dan pegawai pemerintah desa sebagai informan ya. Nah, kemudian kalau metode penelitiannya ini lebih kurang landasan berpikirnya adalah pada prinsipnya kita ingin melakukan perumusan masalah untuk mencari apakah masalah yang paling krusial, kemudian potensi apa saja yang paling mungkin dieksplorasi, kemudian bagaimana berubah tantangan menjadi peluang. Nah, jadi makanya tadi saya menggunakan SWOT analisis. Nah ini kalau dia dari hasil pengamatan, kalau kita perhatikan peta wilayah Cogrek ini khususnya, sebentar. Previous. Nah, kalau melihat dari wilayahnya, Parung ini Desa Cogrek ini berada di tengah-tengah ya wilayah Kabupaten Bogor gitu. Nah, jadi cukup strategis dan kalau Bu Samsai pernah ke Bogor dari arah Tangsel ke arah Bogor nggak? Nah itu kalau dari pernah arah Pak. BSD kalau sering Pak. Ya, kalau dari arah BSD mau ke Bogor, itu pasti lewat desa saya tuh, Desa Cogrek tuh. Oh. Nah, itu ya. Jadi Iya. jadi Saya kan cukup Gunung Sindur, Pak. sebagai daerah yang Ibu di Gunung Sindur. Iya, saya lewat Ya, kalau Gunung Sindur kalau mau bisa ya, deket kalau ya. Gunung Sindur deket banget berarti ya dari Iya. ya. Jadi kalau Gunung Sindur kan mungkin lebih dekat ke BSD-nya ya. Nah, Iya. kalau ini kan kita memang Agak ke sana lagi ya, Pak. jalan-jalan alternatif ya, jalan alternatif. Kalau dari Tangerang atau dari BSD mau ke Bogor lewat Parung itu orang banyak mengeluh macet ya, ini ya Iya, macetnya macet. parah gitu. Parah. Nah, sekarang ini alternatifnya adalah jalan lewat daerah Desa Jogrek ini menjadi alternatif yang dilebar. Nah, dengan perkembangan kita sebetulnya banyak peluang, banyak peluang juga yang peluang dan tantangan yang mesti dianalisis gitu. Nah, tapi di sisi lain kan memang setiap kali ada peluang pasti orang luar juga akan mengejar gitu. Itu masalahnya yang diinikan. Nah, bagi perkembangan perekonomian satu wilayah kan mestinya perkembangan wilayah itu dimanfaatkan untuk ya kebermanfaatan untuk masyarakat sekitarnya kan. Nah, tapi di sisi lain kan memang biasanya kalau masyarakat setempat biasanya ada. Nah, nanti kita dilihat di nanti terakhir. Nah, ini saya coba tayangkan situasi desanya ya. Salah satunya adalah adanya potensi pariwisata. Nah, makanya ya. tadi saya sangat tertarik dengan yang tadi Bu Andriani ya. Masalah wisata itu mungkin menjadi salah satu
objek penelitian yang bisa dilanjutkan gitu dengan nanti bisa kolaborasi dengan Bu Andriani nih. Salah satu Ya, bidang betul yang Pak. bisa dimanfaatkan untuk perekonomian gitu, untuk meningkatkan perekonomian. Perekonomian. Kemudian apalagi kemudian kan pariwisata ini bisa punya dampak yang apa? eh, bisa berdampak efek domino ya, istilahnya orang ya. Bisa mempengaruhi permintaan gitu ya dengan adanya objek wisata yang dikembangkan. Nah, sementara desa sendiri sebetulnya punya potensi, punya daerah yang dikuasai untuk dilakukan dilakukan pengembangan wisata itu oleh BUMDes. Cuma memang ini belum belum berjalan dengan baik karena Baik. memang salah satunya sumber daya manusia mungkin yang masih belum cukup, Bu. Nah, ini yang perlu saya dalami lagi lebih lanjut gitu nanti secara spesifik. Ya. Nah, ini hasil dari SWOT saya. Di sini disampaikan mengenai adanya biasa ya, strengths ya, weakness, terus kemudian opportunity, kemudian ada threat ya atau ancaman. Jadi ada apa namanya? Ini agak ketutup nih gimana caranya ya? Mhm. Terusnya agak ketutup. Jadi weakness, kemudian ada eh, apa? SWOT ya. Jadi strength, weakness, kemudian opportunity dan threat. Nah, kemudian nanti dari masing-masing faktor ini di, di apa namanya diadu gitu, kemudian muncullah strategi. Nah, strategi inilah yang kemudian kita tarik kesimpulan di dalam penelitian ini. Jadi paling tidak terdapat 3 alternatif strategi yang kita ambil untuk mengatasi masalah yang dihadapi, yaitu membuat outlet atau tempat penjualan produk dan jasa unggulan yang dapat dibuat dan dikembangkan secara berkelanjutan sebagai alternatif perubahan fungsi lahan. Nanti jadi kalau fungsi lahannya enggak jadi pemukiman semua, kita bikin memajukan dari sisi pengembangan usahanya gitu ya. Perlu adanya upaya serius untuk melakukan inovasi produk dan jasa berdasarkan potensi ketersediaan bahan baku atau sarana yang dimiliki. Tadi desa punya potensi wisata itu harusnya dikembangkan dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang terakhir, peningkatan keterampilan atau bidang keahlian untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa akibat pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk. Ya, ini supaya jumlah istilahnya penduduk aslinya nggak tergerus ya, nggak tergilas oleh pendatang gitu ya. Karena kalau saya coba amati gitu, penjual nasi uduk aja sudah banyak pendatang dari Ya, Jawa gitu ya, betul. dari daerah lain gitu. Nah, jadi mungkin nanti kelamaan kalau tidak bisa mempertahankan ya bisa tergusur. Bahkan lahan yang dimiliki oleh penduduk asli di pinggir jalan aja sekarang sudah beralih beralih kepemilikan. Ya, betul Yang Pak. jadi Indomart, Alfamart itu sudah pemiliknya bukan orang penduduk asli lagi, tapi dibeli dulu oleh orang luar gitu. Nah, ini masalah yang mungkin Ya, perlu ada penelitian lebih lanjut. Yang ini potensi untuk bisa menjadi penelitian yang cukup menarik kalau menurut saya. Tidak hanya penelitiannya sifatnya pengaruh ya. disiplin dan itu ya sudah terlalu banyak ya Bu ya. Ya, betul Pak. Bukan Udah bukan agak jelek, jenuh itu. tapi sudah terlalu banyak ya, jenuh banget Iya, gitu. iya. Nah, ini menurut saya jadi Sementara secara banyak ini yang masih saya kalau digali bisa ya sih Pak. mengajak beberapa desa. Mm-mm. Betul, betul banget sih potensinya besar Banyak sekali yang untuk digali. kita kerjasama dengan pemerintah setempat. Ya, Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin ada masukan, silakan. ya, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Rahmat, bagus sih. Jadi penelitiannya bukan hanya menggugurkan kewajiban gitu ya Pak. Kalau bisa memberi dampak gitu ya Pak. Maunya kita Insya Allah pengennya ada begitu ya. manfaatnya. Pak Eko gitu Ajak-ajak ya, Pak saya lah. pengen juga ini Pak Kalau Eko yang kayak kita gitu-gitu. ajak. Pak Eko gimana gimana ya gitu. Apalagi Bu Samsat ternyata di Gunung Sindur kan? Iya, di Gunung Saya baru tahu Sindur. kalau Bu Samsat di Gunung Sindur. Di mananya Baru Bu? sih Pak, baru 2 tahun lebih. Oh, Tadinya di baru. Depok. Iya, tadinya di Depok. Di mananya? Di Di Gunung Sindur di mana? di Gria Indah Serpong Pak, Sigis. Oh, Syukuran rumah baru, Pak. Pak, belum syukuran tuh rumah barunya, gitu Pak. ya. Kalau syukuran berarti harus ngundang nih kalau Nanti itu siap kalau nggak salah diundang ada Pak. Bu Nani. Bu Nani ada rumahnya di GIS ya? Belum tahu saya malah. Belum tahu. Ada rumah Bu Nani Oh, di situ. Bu Nani Pak Iman.
Apa Bu Nani Iya, yang mana? Oh, Bu Nani oh Bu baru Nani tahu. Roslaini, Bu Nani Oh, adiknya Pak Dayat, oh iya. adiknya Kadin. Iya, oke deh, makasih. Baik, ada masukan dari Nah, Bapak kalau Bu Ibu itu sekalian? juga Bu Rian juga itu dekat tuh di lanjut. Sawangan ya Bu Rian ya. Sawangan. Baik, kita lanjut ya Bapak ya. Ada masukan silakan. Kalau ada masukan Bapak Ibu Lanjut, silahkan. lanjut. Cukup ya, Lanjut. jadi nggak ada Ya, pertanyaan nggak? lanjut. Cukup, keren lah penelitiannya Pak Ada. Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Keren lah. wabarakatuh. Ya. Baik, selanjutnya Pak Ahmad Dimianti, saya persilahkan. Pak Ahmad, apakah masih di... Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bagikan layar dulu sebentar ya Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Mohon maaf. Sudah Bapak Ibu ya? Halo? Ya Pak, terdengar jelas Pak Ahmad? Sudah ya? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penelitian kali ini, saya sebagai peneliti 1, kemudian di bawah saya bersama Dedek Kumara dan Ibu Mutmainah. Judul penelitian saya adalah analisis strategi personal selling dalam kegiatan komunikasi pemasaran untuk upaya meningkatkan keputusan pembelian produk pada CV Entrepreneur Mode Indonesia. Ya. Di dalam pendahuluan ada garis besar yang saya prioritaskan di sini, yaitu guna meraih segmentasi yang lebih luas diperlukan marketing communication yang bertujuan untuk memperkuat strategi pemasaran. Implikasi dari komunikasi pemasaran adalah suatu proses sosial yang terjadi antara sedikitnya 2 orang, di mana individu stimulus pada orang lain. Stimulus itu dapat disebut, halo? Pak, silakan Pak Ahmad. Iya, masih ya. Masih terdengar Pak. Silakan Pak. Oke. Ya. Stimulus dapat disebut 4 sebagai pesan yang biasa dalam bentuk verbal, di mana proses penyampaian dilakukan melalui proses saluran komunikasi. Dan terjadi perubahan atau respon terhadap pesan yang disampaikan. Latar belakangnya, CV Entrepreneur Muda Indonesia memiliki divisi penjualan yang menerapkan personal selling untuk memasarkan produknya. Sales Division memiliki 2 departemen saat ini, yaitu inbound dan outbound execution, di mana setiap departemen memiliki unit atau tim. Posisi execution ini serta merchant relation adalah posisi yang menerapkan personal selling, di mana mereka akan mempresentasikan produk kepada konsumennya. Tujuan penelitian ini untuk dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang nyata serta menganalisis tentang strategi personal selling dalam kegiatan komunikasi pemasaran dalam upaya meningkatkan keputusan pembelian produk dari Entrepreneur Mode Indonesia. Metodenya adalah kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT dengan metode EVAS dan IVAS dan matriks SWOT untuk menentukan strategi personal selling yang dilakukan.
Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis strategi yang dijalankan, kondisi, serta alternatif strategi dalam pengembangan personal selling. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada 3 poin yang berkaitan dengan personal selling. Kemudian analisisnya sudah diatur dalam perusahaan, namun secara berdasarkan observasi dan diskusi bisa dikatakan berikut alur yaitu menghubungi yaitu bertemu dan closing. Kesimpulannya 3 alternatif. 1 berdasarkan diagram SWOT, yaitu menambah fitur baru yang tidak dimiliki, mengevaluasi bentuk promo dan hasilnya untuk menciptakan promosi baru, dan merombak tim sales agar mengakuisisi atau sama rata fokus pada suatu kategori. Demikian presentasi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau ada sanggahan atau ada tambahan, silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Dimyanti. Mungkin ada masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan. Ya, berarti kita lanjut saja ya Bapak. Selanjutnya itu Pak Eko Sudarso, waktu sudah tepat, saya persilahkan. Bisa di close dulu share screen-nya Pak Ahmad. Oke. Udah kelihatan? Sudah, Pak Bu Eko. Samcai? Sudah jelas Pak Eko. Oke. Baik, terima kasih Bu Samcai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan moderator Bu Samcai di Room 8. Pada kali ini saya akan mempresentasikan di diseminasi penelitian dengan judul yaitu pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada CV Aroma Berkas 1000 di Tangerang Selatan. Oke, nah dari saya akan menggunakan 3 variabel, ya, X1, X2, dan Y. Nah, saya melakukan prasurvei terlebih dahulu dengan indikator yang saya gunakan. Nanti indikator perangkap berpikirnya akan saya tampilkan. Nah, dari permasalahan mengenai tentang indikator kepemimpinan di sini diterangkan bahwa ya di sini banyak memberikan jawaban tidak setuju mengenai pemimpinan yang belum optimal ya. Jadi pemimpinan di sini mempunyai permasalahan sehingga itu akan mempengaruhi kepada kinerja karyawan. Nah, ini data mengenai tentang motivasi kerja ya. Nah, hasilnya ya juga masih kurang untuk memotivasi kerja karyawan. Nah, data kinerjanya di sini ya, target yang diharapkan yaitu 98.000, namun realisasinya masih belum tercapai. Oke, dari rumusan dari latar belakang tadi ya, kita membuat sebuah rumusan masalah ya dengan 3 masalah, X1 kepada Y, X2 terhadap Y. Oke, nah ini kerangka berpikirnya ya. Di sini kepemimpinan ya. Di situ ada indikatornya, keteladanan, indikatornya, dan variabel kinerja juga ada indikatornya. Oke, jenis penelitiannya saya menggunakan penelitian kuantitatif. Tempat penelitiannya di CV Aroma Berkas 1000 berada di Jalan Swadaya Bawah di Ciputat Timur. Oke, populasi keseluruhan totalnya di sini adalah 50 karyawan. Karena di sini populasinya di bawah 100, maka sampelnya digunakan seluruh populasi. Oke, dari hasil ya uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas ini memenuhi kriteria sehingga bisa digunakan atau untuk bisa diteruskan penelitiannya. Nah, uji T ya di sini digambarkan bahwa 4,878 lebih besar daripada T tabel
Ya, dengan demikian, maka hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Nah, ini UJT X2 terhadap Y. Ya, di sini tabelnya adalah 8,551, lebih besar dari tabel 2,00 secara parsial terhadap motivasi kerja. Antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, uji F-nya itu X1 dan X2 terhadap Y, ya. Di sini nilainya adalah 37,178, F itu lebih besar dari F tabel yaitu 3,16. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Sehingga diambil kesimpulan, ya, tadi karena rumusan masalahnya ada 3, maka kesimpulannya juga ada 3. Ya, kepemimpinan itu berpengaruh terhadap kinerja, motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja, dan kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sarannya adalah dari kuesioner yang saya sebar, ya, di sini ada poin nomor 7 yang paling lemah, ya, dengan rata-rata skor itu 3,76. Sehingga ada perbaikan, yaitu melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Di motivasi itu kuesioner paling lemah di nomor 6 dengan skor 3,82, ya, sehingga perusahaan harus perlu merasakan hasilnya sehingga jika karyawan memiliki motivasi yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga, kinerja karyawan di kuesioner nomor 3 dengan skor 3,91, ya. Sehingga sebaiknya memulai dari menyesuaikan kemampuan bekerja dengan posisi kerja yang diberikan serta tidak luput dari komunikasi yang baik. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Bu Samcai. Baik, terima kasih Pak Eko atas presentasi penelitiannya. Mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu? Saya persilakan. Baik, kalau tidak ada berarti sudah selesai acara diseminasi pada kali ini. Saya mohon dinyalakan dulu kameranya karena saya mau foto terakhir di room 8 untuk laporan biasa Bapak Ibu. Pak Badu, tunggu sini dulu. Mau tutup. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara diseminasi ini. Semoga penelitiannya bisa memberikan manfaat buat kita semua. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita kembali ke itu nggak, Bu? Sudah sih Pak, sudah selesai. Sudah ditutup di sana? Iya, sudah selesai. Iya, kita. Jadi udah selesai, udah. Iya, sudah Pamitan, keluar ya? masing-masing saja Pak. Iya. Saya izin pamit ya Bapak Ibu ya. Aja di GIS. Iya, saya lagi mau bikin rekamannya. Makasih ya Bapak Ibu. Saya tunggu selamatannya di GIS. Bapak. Ikut, saya juga ikut.